Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Haiko Suki. Guys, seperti kita ketahui bersama bahwa kunci menuju sukses adalah komunikasi. Dari mulai pedagang ingin dagangannya laku, itu harus pintar berkomunikasi dengan pembeli agar dagangannya juga dibeli. Seorang ibu ingin mendidik anaknya biar dia juga menjadi anak yang pintar, dia juga harus bisa berkomunikasi dengan anaknya. Seorang dosen juga kalau ingin mata kuliahnya diserap oleh mahasiswa, dia juga harus pandai mengemas bagaimana mata kuliahnya menarik dan lain sebagainya adalah kuncinya pada ilmu komunikasi. Dan saya hadirkan sosok yang memang di sini luar biasa. Beliau adalah Bapak Aken atau terkenal dengan nama bekennya yaitu Aken Tiada Tara. Selamat malam Gus Aken. Selamat malam Bu Nyai. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Nih, Pak Aken atau Gus Aken, saya tadi sudah memberikan semacam prolog bahwa kunci sukses adalah dalam hal komunikasi sangat penting bagi seseorang yang memang dia itu ingin mencapai cita-citanya atau dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya kunci untuk menjadi seorang komunikator yang baik atau berkomunikasi yang baik itu sebetulnya bagaimana? Ya, banyak hal yang harus dikuasai, tetapi yang pertama menurut saya yang terpenting adalah dari sikap ya, sikap. Karena tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik ketika dia tidak memiliki sikap yang terbuka atau apresiatif terhadap orang lain. Jadi selain kemampuan verbal komunikasi, misalnya bahasa, kemudian simbol-simbol, yang pertama menurut saya itu adalah sikap. Orang yang bisa berkomunikasi, orang yang bisa membuka diri, terus kemudian memiliki sikap yang terbuka, empatik dan seterusnya, itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, baru kemudian yang kedua itu adalah kemampuan verbal, bahasa, kosakata, pengalaman, itu menurut saya adalah hal yang mendukung saja. Tetapi yang pertama itu tadi, sikap menerima, empati, sikap terbuka itu menjadi kunci utama orang membangun komunikasi. Saya kira banyak orang yang mempunyai kemampuan verbal yang bagus, orang yang cerdas, orang yang memiliki pengetahuan banyak, tetapi dia gagal membangun komunikasi. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa mengedepankan sikap empatik terhadap orang lain. Dia cenderung meremehkan misalnya, cenderung menganggap orang lain itu di bawahnya, sehingga ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, dia tidak memberikan respon yang baik. Orang langsung antipati, orang lain kemudian melihat dia sombong misalnya, sehingga apa yang ia ingin sampaikan kepada orang lain itu tidak ditangkap secara akurat. Nah, ini menurut saya modal pertama bagi orang untuk bisa sukses membangun komunikasi itu adalah sikap. Nah, baru yang kedua adalah kemampuan verbal itu sebagai kemampuan yang dan ini bisa dipraktekkan oleh siapapun. Saya kira misalnya tadi contoh pedagang misalnya, pedagang kan tugas utamanya adalah menawarkan komoditasnya kepada orang lain. Nah, ketika dia tidak mampu membuka diri, apresiasi terhadap pembeli misalnya, maka dengan sendirinya pembeli itu tidak memiliki empati ya terhadap si penjual. Karena sebenarnya sekarang itu orang yang kita sulit yang menemukan pedagang yang memang memiliki produk yang sangat spesifik. Hampir semua orang itu bisa jualan saat ini. Nah, tetapi kok ada pedagang yang laris, ada yang tidak gitu. Berarti memang pedagang meskipun barangnya sama, orang akan memilih ke pedagang satunya yang memiliki kemampuan komunikasi tadi itu. Jadi kira-kira bukan soal komoditasnya, bukan kemampuan verbalnya, tetapi ketika seorang pedagang itu bisa membuka diri, bersikap yang apresiatif terhadap para penjualnya, itu jauh lebih bahasanya itu lebih menyedulur, homely gitu ya, friendly gitu, itu jauh lebih penting dalam konteks kita membangun komunikasi. Jadi pendukung saja ya. Kalau untuk komunikasi berarti sudah urutan kedua setelah sikap. Ketika sikap kemudian sudah memang benar-benar
baik, intinya beradab lah ya. Terus kemudian baru kita bangun yang kedua adalah masalah komunikasi. Tapi kemudian secara mudahnya bagi awam, bagaimana bisa menggali komunikasi yang terus kemudian dia bisa mendapatkan empati dari yang lainnya, selain kemudian sikap, itu ilmu komunikasinya yang lebih dalamnya gimana? Ya, jadi kalau yang pertama itu memahami orang lain gitu ya. Jadi kita kalau empati itu kan mencoba memahami kita pada posisi orang lain gitu ya. Misalnya tadi seorang guru ingin berkomunikasi dengan murid gitu ya. Nah, maka ketika guru pengen berkomunikasi dengan murid, maka guru itu mestinya memahami bagaimana perasaan si murid itu. Kira-kira guru itu menjadi murid ketika dia berada dalam posisi murid, apa yang kemudian dirasakan oleh si murid itu. Nah, dengan pemahaman itu, kalau dalam bahasa komisi ada asesmen ya, asesmen kita memahami, menemukanali lawan bicara kita memahami perasaan-perasaan mitra komunikasi kita. Nah, ketika kita sudah bisa memahami itu, kita mengembangkan bahasa, mengembangkan model komunikasi yang kira-kira sesuai dengan sasaran kita. Nah, seorang komunikator itu bukanlah orang yang memiliki bahasa yang sangat bagus, melangit dan sebagainya, tetapi adalah orang yang mampu menyesuaikan dengan lawan atau mitra bicaranya. Tapi kalau yang jenengan sampaikan kayaknya butuh waktu lama ya. Sementara kalau sekarang kan kita mau bicara dengan orang penting nih. Kita akan misalnya menawarkan proyek kita, menawarkan misalnya ada job kita. Itu kan biasanya kita mau ketemu bupati kan waktu limit banget nih. Atau ketemu dengan orang penting nggak sengaja, terus kemudian kita menawarkan produk kita atau mengajak kerjasama. Itu kan tidak mungkin kita harus menyelami perasaannya dan lain sebagainya. Komunikasi cepat dengan orang-orang yang memang memiliki limit waktu lah. Ya. Itu bagaimana? Kalau begitu, yang penting bagi kita harus bisa menunjukkan sebagai orang yang smart ya. Orang menunjukkan bahwa kita itu sangat menguasai sesuatu yang kita punya, kita ahli dalam bidang tertentu gitu. Nah, dari situ pertama yang harus dibangun adalah kesan baik itu. Nah, kesan yang baik itu yang pertama, kalau dari sisi kemampuan seseorang, maka kita harus bisa menunjukkan kesan baik itu ditunjukkan ketika kita bisa menunjukkan kita itu menguasai, kita expert dengan produk kita. Misalnya saya tiba-tiba ketemu dengan Pak Bupati atau ketemu dengan konglomerat mana. Berarti ketika waktu memang benar-benar limit, bagaimana kita juga harus menguasai apa yang akan kita tawarkan. Gitu. Nah, itu yang kalau yang kayak gitu itu berarti yang hal yang harus kita lakukan pertama adalah membangun kesan baik. Dan kesan yang baik itu adalah ketika kita bisa menunjukkan kepada orang lain, kepada mitra komunikasi kita, bahwa kita itu expert, kita ahli dalam bidang tertentu. Nah, kemampuan menunjukkan bahwa kita itu ahli terhadap atas bidang tertentu, itu caranya itu ya dengan menunjukkan kepada orang itu bahasa-bahasa gitu, pilihan-pilihan bahasa yang tepat gitu, kemudian menggunakan logika yang tertata rapi gitu. Jadi pilihan bahasanya tepat, kemudian logika tertata rapi, maka itu akan secara tidak langsung akan mendukung kita terlihat sebagai orang yang expert. Gitu. Terus kemudian bagaimana juga kita bisa mensugesti orang lain dalam misalnya kita berdebat, terus kemudian kita bisa benar-benar akhirnya gampang sekali menarik lawan bicara kita terhadap apa yang ingin kita sampaikan atau kita sugestikan. Itu bagaimana? Ya, kalau soal perdebatan itu kan sebenarnya kognisi itu ada di level yang kedua. Kalau dalam konteks perdebatan itu malah yang terpenting itu adalah bisa menguasai secara psikologis. Jadi dalam konteks debat ya, kalahkan lawan bicara kita itu secara psikologis dulu, secara mental gitu. Secara mental kita kalahkan. Jadi mendonkan mental lawan. Dalam konteks perdebatan, perdebatan kalahkan dia secara mental. Setelah itu baru yang langkah kedua adalah kita gitu. Nah, jadi kalau perdebatan hanya mengadu logika, maka setiap orang itu punya logika masing-masing dan itu akan sulit untuk
untuk apa namanya ditemukan, atau bahkan satu logika itu bisa makan logika yang lain. Nah, dalam konteks perdebatan kalahkan dia secara psikologis, baru setelah kalahkan dia secara psikologis, orang yang sudah kalah secara psikologis dia tidak memiliki potensi bernalar secara baik. Gitu. Orang yang sudah tertekan secara psikologis, nalarnya itu menjadi lebih kacau gitu ya. Nah, ketika dia sudah bernalar kacau gitu, kita sebagai orang yang sudah mengalahkan baru kita memasukkan ini loh logika yang bisa diterima oleh banyak orang. Kita masukkan pelan-pelan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya apa tidak menjadi satu apa ya, menjatuhkan secara psikologis itu kan bahasanya apa tidak akhirnya menjadi bahasa yang sarkasme gitu. Dalam konteks perdebatan itu sah. Oh gitu. Dalam konteks perdebatan itu memang tujuannya adalah mematahkan logika lawan bicara. Itu dalam konteks perdebatan. Nah, tadi ya kalau kita mengalahkan logika lawan bicara kita ketika dia berada dalam kondisi sadar gitu ya, maka itu akan sulit gitu. Akan sulit. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki logikanya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, maka kalau kayak gitu kacaukan logikanya dia. Gimana cara mengacaukannya? Kalahkan dulu secara psikologis. Ketika orang sudah tergesa kemudian kalah secara psikologis, maka orang itu sulit untuk berpikir logis. Nah, ketika sudah tidak bisa berpikir logis, maka kan logika si pemenang itu bisa dimasukkan pelan-pelan kepada lawan bicara, kepada orang yang mendengarkan. Terus kalau ini menjadi seorang orator yang ulung menjadi seorang orator yang ulung, ilmu komunikasi yang memang perlu diketahui itu apa? Oh, kalau orator itu adalah kemampuan berbahasa ya. Kalau kemampuan berbahasa, pilihan-pilihan kata, kemudian logika. Logika, jadi kemampuan bahasa, pemilihan kata atau diksi, kemudian logika. Nah, itu kalau orang sudah memiliki kemampuan 3 tadi itu, dia itu bisa mengolah sebuah isu itu secara rapih gitu. Karena kalau orator kan sebenarnya tidak kemampuan menguasai materi tidak harus banyak. Tetapi ketika dia bisa mengemas materi-materi itu dalam bahasa yang baik, kemampuan bahasa yang baik, kemudian pilihan kata yang baik dan logika yang terstruktur, maka dia sudah cukup menjadi orator yang itu guys perbincangan saya dengan Bapak Apen, dan sebetulnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi ini bersambung karena hujan turun, takutnya memang suara-suara tidak terdengar. Terima kasih sekali untuk ilmunya dan ilmunya. Ini adalah kenangan dari Laksana Komputer Majikan. Mungkin kalau biasa yang pengen juga, terima kasih. Terus